bukan cuma kerja di rumah majikan, tapi memang dipekerjakan di rumah tetangga, ngeberesin kontrakan. Masuk rumah sakit itu karena dulu kelaparan guys, lebih tepatnya, bahkan sampai makan babi. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu morning karena pemerintah dari Bang Selasa Perang apa kurang penak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Jadi di pagi hari ini Bobi bakal ngajak kalian untuk melihat aktivitas Bobi seperti biasanya, aktivitas seorang TKW Taiwan, guys. Nah, oke teman-teman, jadi di sini Mbak Upi mau ngebuka hordeng dulu biar terang ya. Terus Mbak Upi mau nyiram bunga juga. Karena musim panas wajib nyiram bunga ya. Kalau nggak disiram itu bunganya semuanya layu. Kecuali kalau musim dingin itu bisa lah 2 hari sekali atau 3 hari sekali nggak apa-apa. Tapi kalau musim panas, waduh, ini karena di Taiwannya musim panasnya itu bisa ekstrim banget. Bahkan menurut aku itu lebih panas dari Indonesia. Kalau di Indonesia, di tempat aku sendiri kan masih banyak pepohonan, jadi masih silir-silir gimana gitu ya. Tapi kalau di sini, aku tinggal di kota, itu kayak panasnya itu bener-bener barbar banget. Kayak di Jakarta mungkin mirip ya, karena kemarin juga sampai 38 derajat Celcius guys. Jadi aduh, dinginnya panasnya itu bukan main-main lagi ya. Jadi kasihan kalau bunga aku pada mati semua. Nah, ini aku lanjut nyiram bunga di sebelah ya. Ini memang ada hordengnya kayak gini yang ditarik aja, bukan kain. Jadi harus hati-hati, ini rada sudah mulai kongslet ya, rusak. Jadi udah setengah aja segini ya. Jadi aku siram-siram biasa. Dulu ini tanamannya itu kurus kering gitu ya. Terus aku dateng gini jadi subur karena aku siram setiap hari. Nah, ini seperti biasa lagi ya teman-teman. Kalau misalkan habis buat nyiram, ini botolnya aku isi ulang semuanya biar besok kalau mau pakai itu gampang. Oke, tadi habis nyiram bunga, sekarang lanjut lap-lap ya. Oh, tripodnya menceng guys. Bentar ya. Mungkin ada yang mikir, kok Mbak Upi kerjanya banyak banget ya, apa Mbak Upi nggak capek, apa Mbak Upi nggak bosen, apa Mbak Upi nggak protes gini. Sebenarnya ya capek, mau protes juga protes ke siapa yang apa ya, aku tuh sekarang itu sudah terbiasa karena dulu pernah kerja itu lebih banyak dan lebih capek daripada kerja di rumah sini. Jadi udah terbiasa lah intinya. Kayak yang pertama datang ke Taiwan itu bukan cuma kerja di rumah majikan, tapi memang dipekerjakan di rumah tetangga, ngeberesin kontrakan. Terus udah gitu salah-salah terus, nggak boleh ada HP, uang gaji pun nggak pernah dikasih gitu ya. Setiap bulan itu nggak pernah tanda tangan gajinya itu taruh dipegang sama mereka, nggak tahu bentuk uangnya itu kayak gimana, aku nggak tahu. Waktu itu gaji masih 15.000 dan di sana juga sering banget kena potongan gaji. Pokoknya pengalaman paling pahit itu pas kerja di tahun 2011 sampai 2014. Bahkan aku sampai masuk rumah sakit itu mereka nggak peduli, kayak masuk rumah sakit itu karena dulu kelaparan guys, lebih tepatnya. Karena waktu itu kan setiap minggu disuruh libur wajib. Nah, sedangkan aku tuh nggak ada uang. Kalau mau makan itu kan rikuh ya, kalau bahasa Indonesianya rikuh itu apa ya, jadi nggak enak gitu ya mau ngambil nasi. Jadi aku tuh tahan lapar sampai seharian, hari Seninnya baru makan. Jadi ya begitulah kalau misalkan nasib yang kurang baik ya. Jadi aku di sini sangat-sangat bersyukur meskipun kadang-kadang neneknya rewel bawel gitu ya, tapi paling enggak itu aku sudah mendapatkan kebebasan. Sampai aku punya YouTube, gaji selalu utuh dikasih gitu ya. Terus pekerjaan, kalau masalah capek ya di mana-mana kerja itu capek, nggak masalah ya. Cuma ya itu pengalaman paling menyedihkan pas tahun 2011 sampai 2014 itu, bahkan sampai makan babi ya. Ya ini
Ya bukan karena terpaksa sih, memang karena di sana itu ya begitu, apa namanya, daging sapi malah dikasih ke piaraannya mereka, ke anjingnya mereka gitu ya. Aku dibekerjakan ke rumah tetangga itu di berbagai tempat, ada di mana-mana, dan waktu mau pulang itu aku ditanya sama Ai yang aku kerjakan rumahnya itu, aduh aku yang kursi gini, Sari, kan mereka panggil aku tuh Sari dari dulu sampai sekarang, orang Taiwan panggil aku Sari gini, kamu sudah mau finish kontrak, apakah kamu mau balik lagi ke majikan ini? Aku jawab, enggak Ai, karena majikan ini enggak bagus, aku mau cari majikan yang lebih baik. Nah kata Ai itu, iya Sari, kamu kerjanya oke, terus Ai suka sama kerjaan kamu, terus Ai doain semoga kamu dapat majikan yang lebih baik dari ini. Ai itu setiap kamu kesini tuh bayar 2000 NT atau sekitar 1 juta ya. Kalau aku dipekerjakan di rumah tetangga itu dibayar 1 juta. Cuma majikan itu memang licik ya. Majikan itu memang licik, dan kemarin kan juga sempat ada kasus sama Faisal Soa itu yang dilaporin sama Depnaker atau gimana ya. Aku kan live streaming bareng Ko Faisal So, dan akhirnya nggak tahu sekarang ada TKW atau enggak, semua akun aku diblok sama mantan majikan. Nah, pokoknya aku udah nggak mau berurusan sama dia, karena menurut aku dia itu jahatnya bukan kaleng-kaleng ya. Aku dengar temen aku dituduh nyolong 60.000 NT, itu udah barbar banget, karena dulu aku juga sering banget ganti rugi kayak kulkas, piring. Kulkas itu penyok ya teman-teman, itu nggak tahu aku yang menyokin atau bukan, yang jelas itu aku disuruh ganti 10.000 NT, dan banyak sekali yang harus aku ganti di sana. Dan akhirnya di sini nasib aku sekarang alhamdulillah ya, kalau misalkan Imlek itu aku kemarin dapat 4 juta sekian, Imlek tahun kemarin juga sama. Intinya aku di sini alhamdulillah ya sering dapat bonus uang. Di sana dulu sering banget dapat potongan gaji, sekarang sering banget dapat bonus, alhamdulillah. Jadi semua itu berawal dari sebuah ketidakenakan, sebuah ketidaknyamanan dari pengalaman, ya Allah. Intinya dulu aku memang sengsara sekali ya teman-teman. Pulang ke Indonesia cuma bawa uang sekitar 20-an juta kalau nggak salah ya. Itu sedikit banget, karena kalian tahu sendiri ya gaji di Taiwan itu besar. Jadi kalau pulang cuma bawa uang segitu ya aneh, lucu lah. Ya begitulah kisah aku dulu. Bahkan dulu kalau misalkan kerjanya salah itu nggak jarang dapat kekerasan fisik. Jadi di sini selama kerjanya masih nggak dipukul, masalah capek ya biasa ya, ngomel biasa, itu alhamdulillah betah, selalu menikmati hari-hariku gitu ya. Jadi nggak, asal jangan sampai kayak dulu ya, dipekerjakan di rumah tetangga, disuruh beres-beres kontrakan, itu sama sekali nggak ada bayaran tambahan, malah sering dipotong gaji. Nah itu dia. Jadi buat teman-teman semua yang masih berjuang, nasibnya pahit kayak aku dulu, semoga tetap bisa kuat, semoga tetap bisa sabar, dan ya semoga sukses untuk kalian semua. Bobby doain dari jauh, peluk doa dari jauh ya. Dan sekarang Bobby mau lanjut kerja. Ya ini ada hal lucu lagi nih. Jadi ada teman yang bilang, Upi kamu nggak pernah galau ya, nggak pernah sedih atau gimana? Sebenarnya yang namanya manusia itu sama, sering galau, sering sakit hati, sering apa ya. Masa kita uploadan itu isinya galau-galau itu kan ya, nanti malah diketawain sama yang gak suka sama kita gitu loh. Jadi uploadnya itu yang smile-smile aja, kalau ketemu teman juga smile-smile aja, jangan ceritain sedih-sedihnya terus. Nanti kalau ada teman yang gak suka sama kalian itu kalian dikeprokin gini, aduh jangan ya, karena itu bikin orang lain malah nanti dirasani ngalor ngidul guys. Oke, lanjut kerja. Ngomong terus nanti kerjanya nggak selesai, udah jam 8 lewat. Oke teman-teman, jadi di sini Mbak Upi mau lanjut kerja, biasa lap-lap meja, lap-lap lemari atau yang lain, pokoknya ya begitu setiap hari ya, tetap dinikmati. Kalau sudah selesai beres-beres, biasanya memang Mbak Upi itu jaga nenek ya, dan lebih tidak dipublikasikan karena memang tidak suka gitu ya dipublikasikan. Jadi lebih sering Mbak Upi itu memvideo kegiatan Mbak Upi aja sebagai seorang TKW.
Nah, ini udah selesai lap-lapnya. Sekarang tinggal ambil sapu buat nyapu ruang tamu lantai 5. Pokoknya ya disapu biasalah, kalian bisa nyapu kan, ya gitu nyapu lah. Pokoknya dari kolong-kolong semua disapu yang bersih, biar nanti kalau dipel itu gampang, nggak ada debu-debu atau rambut-rambut yang jatuh. Nah, di sini nih meskipun setiap hari dipel juga kotor ya teman-teman, karena kakekku setiap hari duduk di situ, kadang-kadang makan jajan apa gitu ya jatuh-jatuh gitu, jadi banyak runtukan-runtukan kotor ya teman-teman. Ya teman-teman, jadi kerja capek itu nggak masalah, yang penting majikan itu selalu baik ya, meskipun ngomelnya itu masih wajar, itu masih oke lah, masih bisa diterima. Tapi kalau ngomelnya itu kebangetan, aduh, no way. Nah, di sini wastafelnya tuh aku lupa belum dicuci guys, jadi aduh lupa, mohon maaf ya. Ini jadi aku cuci dulu, nanti baru lanjut ngepel. Oh ya teman-teman, ini Mbak Upi ngepelnya pakai Pio Baswe. Pio Baswe itu kalau bahasa Indonesianya pemutih Pio Baswe, terus sama sabun cuci baju. Soalnya di rumah nenek itu nggak punya cairan yang buat ngepel, jadi kan kadang-kadang itu bau dan banyak kecoa, jadi tak tambahin. Yang bersih ya, jadi yang di rumah majikan kalian nggak ada cairan itu, kalau ngepelnya pengen bersih pakai sabun itu aja, pakai sabun cuci baju yang cair tapi terus sama pemutih, udah jadi nggak ada kecoa, karena musim panas itu banyak banget kecoa. Oke gengs, jadi alhamdulillah ini sudah mulai ngepel ya. Biasa itu ngepelnya itu dimulai dari mana kita mau mulai nyapu tadi ya. Kalau kalian itu terserah kalian ya. Kalau ini Mbak Upi kayak gini, pokoknya ikutin dari tadi pas nyapu itu gimana, ngepelnya kayak gimana pokoknya. Jadi jangan lupa kolong-kolongnya juga wajib dibersihkan biar majikan itu nggak marah, bersih rumahnya gitulah. Oke, ikutin terus Mbak Upi ya. Nah, di sini nih tempat duduknya kakek yang setiap hari kakek dudukin itu juga kotor banget ya. Kadang-kadang itu, aduh, direpelin ini itu guys. Jadi harus benar-benar dipel bersih biar kecoanya itu nggak pada datang. Karena kalau musim panas itu kecoanya itu banyak banget. Nggak tahu di rumah majikan kalian ada nggak? Nah, alhamdulillah ya guys ya, ini Mbak Upi ngepelnya sudah mau selesai, tinggal nanti nyuci kamar mandi. Pokoknya terima kasih banyak deh buat teman-teman yang sudah mengikuti Mbak Upi sampai di menit ini. Alhamdulillah teman-teman, ini sudah kemeringat Mbak Upi ya. Ini kan kaca. Ngaca tadi kemeringat banget ya, udah dilap sedikit. Alhamdulillah ini tinggal nyuci kamar mandi. Habis itu turun, lihat nenek sudah bangun apa belum, tinggal ngurus nenek. Jadi kalian wajib mensyukuri apapun pekerjaannya, yang penting halal, nggak boleh gengsi. Dan ini khusus untuk teman-teman TKW yang kebetulan nasibnya kurang baik, sabar dulu, karena aku dulu juga nasibnya sangat-sangat tidak baik, sengsara banget di Taiwan. Pertama itu sengsara banget, dan alhamdulillah sekarang dapat balasan yang lebih baik. Dulu sering dipotong gaji, sekarang sering dapat tambahan gaji. Alhamdulillah. Ya,
sekarang lanjut nyuci kamar mandi. Capek lumayan sih. Mohon maaf ya teman-teman, tadi pas nyuci kamar mandinya nggak aku videoin, tapi ini aku langsung lap kering aja. Takutnya nanti kalau kakek bangun itu kamar mandinya basah dan kepleset ya, karena di sini aku jaga 2 lansia, jadi aku harus ngerti ya. Karena kakek lebih sering ke kamar mandi lantai 5 dan nenek kamar mandi lantai 4. Jadi sehabis mencuci kamar mandi itu wajib yang namanya dikeringkan biar mereka itu aman dan nggak kepleset. Alhamdulillah ya teman-teman, Bobi sudah selesai. Sekarang tinggal lanjut ke aktivitas berikutnya.